Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya sama Sonjaya dari Studi NU. Pada hari ini kita akan membahas tentang isyarat bahasa Indonesia. Dengan narasumber kita yaitu tim ini salah satu dosen kita dari Studi NU yang ada mata kuliah bahasa Indonesia, Bu ya. Ngomong-ngomong bahasa Indonesia nih, Bu. Kita mulai saja, Bu ya. Ngomong-ngomong bahasa Indonesia itu sekarang banyak plesetan ke arah bahasa gaul gitu, yang katanya ada jadi anong gitu. Itu dari perspektif itu perubahan gimana? Ya sebetulnya bahasa itu ya kalau misalnya bahasa-bahasa gaul sekarang kan banyak sekali di dalam lagu-lagu gitu ya. Ada lagu yang sekarang sedang tenar gitu. Tapi biasanya dari bahasa-bahasa gaul itu jadi bahasa baku saat muncul kampus bahasa Indonesia terbaru. Biasanya kampus bahasa Indonesia itu setiap tahun ada kata-kata atau yang baru di dalam isi bahasa tersebut. Iya. Jadi bisa menjadikan satu sumber hasanah terbaru gitu ya. Bisa jadi seperti kata toang. Ya. Dulu itu kata toang belum menjadi bahasa baku. Sekarang kata toang bisa dilihat di KBBI, Kampus Besar Bahasa Indonesia, itu sudah dibakukan menjadi kata ya toang itu. Iya, sesuai dengan maknanya. Iya. Iya, statue gitu ya. Iya, ke connect ya. Iya, bingung. Iya, karena kan anak sekarang kan lebih banyak pada gadget ya, gawai gitu. Anak sekarang belajar bahasa bisa lewat mana saja, bisa lewat YouTube ya atau game yang sekarang sedang marak pakai sama anak-anak ya, seperti game Roblox gitu. Yeah. Banyak bahasa-bahasa baru di dalam game tersebut ya, seperti anak saya juga masih menggunakan kata kocak gitu ya di dalam game Roblox tersebut. Memang ada kata tersebut gitu ya, ada kata kocak gitu ya. Jadi ya memang dipengaruhi oleh media-media yang ada. Jadi untuk mengolah kata begitu banyak. Iya. Begini aja. Pada kesimpulan, bagaimana ketertarikan mahasiswa anak muda pada bahasa Indonesia? Karena kan iya. Ya, terhadap bahasa. Oke. Ya, sebetulnya kita harus mempertahankan bahasa-bahasa kita ya, bahasa nasional. Jadi bahasa itu sebetulnya mempunyai dua bahasa ya. Pertama bahasa ibu, bahasa yang kita lahir, itu bahasa Jawa, itu bahasa ibu ya. Kedua bahasa nasional, itu bahasa Indonesia. Walaupun kita menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia, tapi tetap saja bahasa ibu, bahasa campuran kita ada di dalam cara hidup ya. Bisa jadi dari logat gitu ya, logat bahasanya, walaupun kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, tapi tidak bisa dipungkiri dengan logat kita, logat Jawa kita tidak bisa hilang ya, dari bahasa ibu tersebut. Misalnya kita lahir di keluarga Sunda, nah, nanti bahasa Sunda itu menjadi bahasa ibu, bahasa
bahasa pertama kita sejak lahir gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya lahirnya di Jakarta yang notabene menggunakan bahasa Indonesia, tapi tetap aja di dalam kota juga memang ada logat-logat yang tersendiri ada gitu ya di dalam bahasa tersebut. Misalnya di Betawi juga itu kan ada logat-logat yang kita tidak bisa dihilangkan. Jadi bahasa ibu itu tidak bisa dihilangkan. Jadi, ketertarikan. Iya. Termasuk tapi sih dia tuntutan Bu ya, ketika di deskripsi tata bahasa yang benar dengan Bu ya. Iya. Hemat ibu bagaimana caranya untuk meningkatkan ketertarikan muda untuk mempelajari bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia sebenarnya kayaknya bukan bahasa yang keren. Ibu, sejauh saya studi dalam hidup, bahasa yang paling mudah itu bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris, bahasa Arab itu. AI juga kemampuannya mampu menangkap bahasa Indonesia. Gimana sih cara tertarikan untuk menggunakan bahasa? Ya tertarik dulu ya pertama itu, suka dulu ya kita mempelajari bahasa. Kalau misalnya dari awal kita mulai berat untuk belajar bahasa, ya kedepannya juga memang berat gitu ya. Jadi kita harus tertarik dulu belajar bahasa. Minimal kita dengan teman menggunakan bahasa yang baik gitu ya, menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga. Nah, di bahasa lingkungan juga kan terpengaruhi oleh logat, oleh bahasa-bahasa yang ada gitu ya, sesuai dengan bahasa-bahasa gaul yang sekarang sedang marak ya diperbincangkan dari lagu gitu ya. Nah, untuk di akademik kan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar pada saat penulisan gitu ya. Pada saat penulisan skripsi gitu ya, pada saat penulisan tugas akhir. Jadi coba pelajari dulu bagaimana kita menggunakan bahasa yang baik dan benar dulu sesuai dengan kaidah yang ada di bahasa Indonesia gitu ya. Sangat mudah sebetulnya. Sangat penting. Iya, perlukan untuk akademik. Masyarakat. Oke. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Semoga